Selamat sore teman-teman. Ini tanggal 24 Maret 2026 pukul 5 sore lewat 50 menit di Bandung. Pertama-tama selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Eh, Besok bursa dibuka lagi setelah libur panjang. Saya sedang melihat Bank BCA. Kenapa Bank BCA? Nah, situasi ini tidak menentu, jadi orang harus perlu memilih di mana mau menempatkan asetnya. Mau pegang rupiah, mau pegang dolar, mau pegang saham, mau pegang emas. Kalau saham, saham di mana? Situasi perang ini belum bisa duga betul. Atau kalau kita mau menduga pun terpaksa kita jadi ahli geopolitik ya, geomiliter. Kan nggak mungkin juga. Jadi kita cuma dengar-dengar, apalagi sekarang banyak hoax, ya kita juga susah mencari yang mana yang bisa dipercaya. Tapi situasi terakhir sih yang kelihatan semuanya bersama, itu Trump memperpanjang batas waktu Iran untuk melepaskan Hormuz. Tadinya 48 jam, sekarang ditambah jadi 5 hari. Sebagian anggap itu cara Trump mau lari aja. Tapi ya kita nggak tahu. Dan nggak perlu juga bilang nggak tahu ya toh. Jadi sekarang kita perlu memutuskan mau taruh uang kita di mana. Kita ada sedikit uang loh sebagai pedagang. Bank BCA barangkali salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Bukan rekomendasi ya, ini dipertimbangkan. Kenapa? Karena sejak sebelum serangan 29 Februari di sini, ini 29 serangan dadakan itu ya. Jadi sebelum itu harga BCA adalah 7.300-an. Dan setelah pecah perang, ya betul ya, Februari betul. Sekarang sebelum libur, ini bukan sekarang ya, sebelum libur berakhir di 6.750. Ini hari terakhir waktu libur. Berarti turunnya kira-kira 350, 600 perak. Nggak sampai 10% ya, mungkin 8%. Sementara Bank Mandiri sudah jatuh 15%. Jadi saya melihat eh, orang mulai segan membuang Bank BCA. Seingat saya sebelum libur itu situasi masih mencekam ya. Situasi masih mencekam, tidak jelas, tapi orang masih eh, lumayan bertahan di Bank BCA, cuma turun 7 atau 8%. Eh, Asing melandai ya, tapi memang masih keluar sedikit. Jadi tentu tergantung selama libur sampai besok apa yang terjadi. Eh, Kalau menurut saya, ini perkiraannya, kalau melihat turunnya ini dari pecah perang sampai sebelum libur itu cuma 7%. Dan hari ini situasi udah mulai agak jelas, yaitu Iran belum berhasil dikalahkan, ya. Maksud yang kita tidak tahu apakah Amerika akan genjot terus perangnya atau akan mundur. Tapi minyak sudah mulai dilonggarkan oleh Iran. Ada harapan minyak akan mengalir. Nah, jadi ada secercah harapan. Secercah harapan ini penting ya. Karena kemarin waktu Donald Trump bilang sesuatu aja, harga bisa naik turun ya. Ini kalau Donald Trump ngomong sesuatu lagi, harga bisa naik turun lagi. Nah, kalau harapan memang ada, saya kira Bank BCA akan cepat recovery.
Kita lihat waktu MSCI ya, itu sempat jatuh ke bawah sini 6.650, langsung terbang lagi kembali ke 7.800, Rp1.200, 15% lebih, hampir 20%. Jadi kekuatan reboundnya memang tinggi. Nah, jadi kalau di sini kita melihat harapan, tentunya saya kira tidak sulit untuk mencapai 7.500. Ini 7.800 ya. 7.500 artinya 10%. Ini pun masih terhitung murah kalau lihat eh, sebelum harga 10. Jadi saya merasa Bank BCA perlu saya pertimbangkan sebagai suatu tempat menempatkan dana, menyimpan dana. Tentu dengan satu risiko bahwa kalau ternyata perang berkelanjutan atau misalnya Indonesia tidak dapat BBM, kalau Indonesia nggak dapat BBM lalu orang tidak kebagian bensin, saya kira akibatnya bisa fatal. Tentu semua akan menyalahkan pemerintah, nggak peduli. Lalu ada eh, masalah sosial. Eh, ya kalau sampai begitu parahnya, tentu TNI bisa menyatakan darurat, situasi darurat. Presiden menyatakan situasi darurat. Kalau betul-betul tak ada minyak. Nah ini kan kita nggak bisa tebak. Eh, saya sih belum dapat lagi berita tentang pengiriman eh, BBM minyak. Terakhir saya dengar itu ada kapal dua yang kembali lagi keluar kapal mengirim. Jadi situasi tidak menentu lah. Jadi kalau memang mau nyimpan di Bank BCA, artinya harus siap hidup bersama Bank BCA kalau eh, situasi memburuk, tiba-tiba parah. Tapi ya kalau memang parah seperti itu, apapun dipegang ya parah ya. Memegang rupiah pun ya dolar akan parah. Rupiah pun akan hancur. Ya ini kita dipaksa kali ini untuk berpikir lebih dalam, lebih jauh. Saya merasa perlu cash. Karena kalau situasi memang parah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apakah PTN masih bekerja, atau kita masih bisa antri di Alfamart, nggak tahu. Jadi saya merasa perlu pegang cash, tapi tentu nggak bisa cash semua. Jadi harus ada yang disimpan juga, ya mungkin salah satu tempatnya adalah di Bank BCA. Salah satu tempat lain yang saya pertimbangkan adalah di Elsa. Goto juga menarik karena sudah murah sekali. Dan ya butuh pasti dibutuhkan ya. Kalau situasi agak baik tentu abang Gojek akan beroperasi kembali. Ya, demikian yang saya lihat tentang Bank BCA. Ini bukan rekomendasi karena situasi seperti ini kita tidak layak memberikan rekomendasi ya. Hari biasa pun tidak, apalagi dalam situasi seperti ini. Jadi ini bukan rekomendasi, ini aja pilihan-pilihan yang kita bahas. Asing ini catatan masih keluar kemarin, tapi pernah masuk juga nih sedikit. Ini setelah perang. Seru, pokoknya seru, silahkan. Pikirkan dengan baik, jangan lupa pegang cash, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi secukupnya. Kabarnya stok BBM itu 20 hari, tapi sekarang tinggal berapa hari kita juga nggak tahu. Kalau cadangan devisa, kemarin juga belum lama diumumkan oleh Bank Indonesia masih banyak ya, 150 miliar kalau saya tidak salah. Dan mungkin dolar masih bisa dijinakkan sedikit oleh Gubernur Bank Indonesia. Ya, demikian situasinya. Besok akan menarik melihat Bank BCA karena eh,
antara libur panjang ini apa yang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia belum kita lihat. Kita akan lihat besok. Ya kalau saya boleh menduga besok akan hijau. Tapi ini sama sekali cuma tebak-tebakan manggis saja, tebak manggis saja. Saya kira Indonesia akan hijau karena ada suasana sedikit harapan bahwa Trump akan melunak dan minyak sudah mulai mengalir. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Sehat selalu. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin.